GoPay. Betul, karena sebenarnya skill atau keahlian kita mengelola keuangan tuh nggak cuma untuk orang-orang yang baru belajar atau baru bekerja atau sebenarnya orang yang udah punya banyak uangnya gitu ya. Tapi sebenarnya justru buat kita nih yang masih meniti karir, masih banyak usaha yang harus dilakukan, justru kita harus dari sekarang belajar mengelola keuangan dengan baik supaya tujuan-tujuan keuangan kita bisa tercapai ya Ki ya. Setuju. Nah, kita hari ini kita bakal sharing dari pengalaman-pengalaman kita sendiri Ya. dan juga pengalaman GoPay seputar apa tuh Gri? Sebenarnya kita mungkin mau disclaimer dulu ya, kita berdua itu bukan certified financial planner, jadi kita pure sharing berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan gitu ya selama menjalankan program-program edukasi keuangan gitu dari GoPay. Kemudian juga nanti kita akan membagi sedikit tipsnya gimana sih supaya ngatur keuangan itu jadi lebih mudah. Oke, thank you. Nah, biar nggak lama-lama karena udah ramai juga nih teman-teman yang pengen tahu sebenarnya apa sih yang bakal sharing nih dari teman-teman GoPay. Aku pengen langsung nanya nih ke Agria. Tapi sebelum itu mungkin boleh di-share sekali lagi nih buat teman-teman yang tadi mungkin baru pada datang ya. Benar. Kita tuh mau bagi-bagi hadiah total saldo GoPay 1 juta rupiah. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di booth di mini stage kami. Bagi teman-teman nanti yang membagikan story-nya mengenai event hari ini ya, mengenai kegiatan kita di mini stage maupun kegiatan di booth-nya GoPay akan mendapatkan saldo Rp50.000. Caranya tinggal posting aja dan tag GoPay Indonesia. Nanti bagi 20 orang pertama yang nanti klaim ke booth kita itu akan mendapatkan saldo GoPay Rp50.000. Yes. Lumayan ya. Langsung ditunjukin aja postingan di sosial medianya ke teman-teman kita yang ada di booth GoPay. Langsung cash, bukan cash ya, langsung tunai dong. langsung ditransfer Rp50.000 ke saldo GoPay teman-teman semua. Syal, tapi kenapa sih kita berdua pakai kebaya gini? Sebenarnya inspirasinya dari mana sih kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya ini semalam kita janjian sih. Kita tuh terinspirasi dari Jengya. Ada yang tahu Jeng ya? Ada yang udah nonton? Ada yang tahu nama filmnya? Nama filmnya? Nah, gadis kretek. Kalau kita gadis fintech ya. Jadi kita nggak ngelinting bako ya, kita ngelinting duit aja maunya. Gak ada yang bisa Kak, karena ini elektronik ya, semua ada di GoPay. benar. Oke, jadi kita terinspirasi ya dari Jengria ya. Jadi Michelle hari ini manggil aku Jengria ya. Oke, siap Jeng. Kalau gitu Jengria, aku punya pertanyaan pertama buat Jengria. Gimana? Nah, ini kan teman-teman di sini pastinya udah sangat familiar dengan GoPay dan udah pasti banyak kebutuhan sehari-hari gitu atau tujuan jangka panjang yang pengen mereka penuhi. Nah, gimana sih sebetulnya kalau dari pengalaman Agria sendiri ngatur keuangan tuh yang benar, yang baik tuh kayak gimana sih gitu? Kalau misalnya kita udah punya uang banyak, mau dipakai belanja apapun kayaknya nggak perlu mikir gitu ya. Tapi kalau kita uangnya yang masih pas-pasan, cita-citanya masih banyak yang mau dicapai gitu kan, gimana tuh caranya bisa mewujudkan hal-hal tersebut? Kalau dari Kak Gria sendiri ada tips kan? Oke, mungkin sebelum kita beranjak jauh ya gimana cara ngatur uangnya, ini aku mau sharing dulu nih masalah umum keuangan yang biasanya seringkali kita hadapi ya sebagai manusia gitu ya, sebagai diri kita sendiri. Kalau kita baca yang paling atas, kehabisan uang sebelum gajian berikutnya. Kemudian kalau habis gajian terus langsung hilang lagi gitu ya? Iya, pindah numpang lewat doang. Terus galau, uang perginya kemana ya? Kenapa kok baru gajian tapi kok uangnya langsung dipakai buat bayar cicilan, bayar ini, bayar itu, sampai akhirnya belum akhir bulan udah habis uangnya. Terus juga akrab dengan pinjaman. Ya, ini juga kayaknya udah jadi lifestyle juga ya gitu, karena banyak kebutuhan dan keinginan yang mungkin tidak sesuai nih dengan gaya hidupnya gitu. Jadi tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi gaya hidup kita mungkin di luar kemampuan kita. Kemudian juga dengan gaya hidup yang di luar kemampuan tadi akhirnya membuat kita tuh menjadi terancam kerja sampai tua. Dan mungkin masih banyak lagi nih, banyak kebutuhan. Jadi akhirnya sulit nabung ataupun investasi. Mungkin dari sini ada nggak nih yang teman-teman ngerasa relate ya? Aku sih paling relate yang itu bukan, yang paling atas ya. Kayak nggak tahu abis gajian tuh mana gitu. Pos-posnya kok langsung
ludes aja gitu. Nah, ini tadi ya masalah-masalah keuangan ini tadi sebenarnya bisa loh kita beresin satu persatu ya dengan cara mengatur keuangan lebih baik. Tapi kita coba ke next slide ya. Nah, kalau kita melihat ya di sini ada fase-fase hidup manusia ya. Kita biasanya dari mulai bayi, kemudian anak-anak, sampai remaja. Kita belum mikirin uang dulu tuh biasanya kan karena semua itu masih ditanggung sama orang tua. Kemudian nanti sudah mulai masuk kerja, kemudian berkeluarga, terus kita akhirnya nanti punya anak dan menua. Itu kebutuhan itu juga ikut bertambah gitu ya setiap fase kehidupan kita. Itulah kenapa karena uang itu perlu diatur karena kebutuhan di setiap fase kehidupan itu berbeda-beda dan kayaknya kebutuhan tuh nggak pernah deh berkurang, yang ada pasti terus bertambah gitu ya. Jadi kita hidup nggak cuma buat hari ini, walaupun kadang kita generasi sekarang kan pengennya instant gratification ya. Aduh aku pengen self healing, aduh aku pengen self reward, dikit-dikit tuh pengennya menghibur gitu, walau dikit pengennya liburan gitu. Tapi kita harus selalu ingat bahwa hidup kita tuh nggak cuma hari ini gitu, masih ada fase-fase kehidupan selanjutnya yang perlu kita persiapkan, yaitu di masa depan. Dan dengan memiliki literasi mengenai keuangan, kita akan jadi lebih mudah ngatur uangnya dan juga kita tuh apa ya, lebih punya banyak pilihan lah gitu di masa depan kalau kita uangnya tuh ada gitu. Nah ini tadi pertanyaan Rachel ya gitu, sebelum mewujudkan cita-cita, kalau Rachel sendiri cita-citanya apa sih tujuan keuangannya? Sebenarnya sih aku pengen kalau udah tua tuh bisa nikmatin aja, nggak usah kerja 9 to 5 lagi gitu Kak Gria. Bisa bebas jalan-jalan kemana aja, bisa ajak anak cucu pergi gitu ya. Jadi nggak perlu masih harus nunggu gajian tiap bulan, tapi gajinya datang sendiri tanpa aku ngapa-ngapain gitu. Gimana tuh caranya Kak Gria? Nah itu kayaknya keinginan semua orang yang termasuk diri saya sendiri. Jadi memang sebelum kita pengen tahu gitu ya cara ngatur ya, hal paling simpel itu adalah sebenarnya kita ada 3 fase nih ya, mungkin Rachel boleh geser sedikit di sini ya. Jadi yang pertama itu belajar ngecek kondisi keuangan kita, itu yang paling penting ya, keuangan kita tuh sehat atau enggak sih. Sesimpel dengan kita melihat pengeluaran kita tuh lebih besar atau lebih sedikit nih dari pemasukan kita. Terus kita tahu, kita list down dulu juga aset-aset kita tuh ada apa aja sih, apakah ada tabungan, ada deposito misalnya, atau ada investasi di berbagai platform investasi gitu. Nah dari sini kita bisa tahu nih kondisi keuangan itu sebenarnya sehat atau tidak. Kemudian adalah yang kedua itu membagi pos pengeluaran yang akan saya share di slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah belajar membereskan masalah keuangan. Kadang-kala tuh dari kita tuh suka malu-malu atau pura-pura gila kali ya. Kita tuh nggak mau inget-inget gitu masalah keuangan kita tuh apa gitu. Ini jadi apa ya, obrolan sehari-hari juga nih gitu ya sama teman-teman di kantor gitu. Kita punya kebiasaan-kebiasaan, kita sebenarnya sadar itu tuh berdampak jangka panjang kurang baik, tapi Dilakuin ya? tetap dilakuin dan kita tuh kayak denial gitu, itu bukan masalah kok gitu, karena Bukan masalah hari ini. bukan masalah hari ini dan ya udah bulan depan gajian lagi gitu. Jadi masalah-masalah yang tadi di depan itu coba kita kita coba pikirkan gitu ya, merenung gitu yang mana sih masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah sebenarnya kalau atur keuangan itu konsepnya sangat simpel ya, tapi masalah pengeluaran itu biasanya sangat-sangat berkaitan sama emosional gitu ya. Kadang kita udah tahu teorinya, tapi untuk implementasinya tuh berat gitu ya. Ini pasti semua teman-teman juga udah tahu deh, nggak perlu aku jelasin secara detail ya, bahwa sebenarnya ketika kita mendapatkan pemasukan dibagi ke dalam 5 pos pengeluaran ya, dari mulai biaya hidup itu yang paling penting. Kalau kita punya utang harus segera dilunasin. Kemudian pos sosial gitu ya, gaya hidup, baru menabung dan investasi gitu. Ini urutannya yang penting, biaya hidup tuh harus tercover dulu. Jadi kalau misalnya biaya hidup yang nggak tercover, jangan pengen langsung nabung gitu, karena nanti ujung-ujungnya jadi utang untuk nutupin biaya hidup. Ya, jadi kan nggak seimbang juga gitu loh bagian konsep-konsep ini. Berarti kalau misalnya ini ada sosial, ada gaya hidup, kalau misalnya kita mau ngadoin teman ulang tahun, anak baru lahiran, itu harus masuk
pos budget juga berarti ya direncanain ya. Betul. Kalau itu masuknya pos mana kira-kira sih? Coba kita tanya ke teman-teman audiens. Coba kalau misalnya kita mau kasih kado ke teman ulang tahun, itu masuknya ke pos mana nih? Apakah biaya hidup, utang, sosial, gaya hidup, atau menabung, investasi? Sosial, Ini gaya hidup. Sosial. Apa tuh, Kak Gia? Sebenarnya biasanya sih masuk di sosial ya gitu, karena biasanya sosial itu termasuk kita berbagi ke orang lain ya, bisa itu bentuknya kita zakat itu kan yang memang kewajiban umat muslim gitu, terus juga misalnya ada yang anggota keluarga yang meninggal, saudara yang meninggal, terus juga hadiah misalnya datang ke pernikahan dan segala macam itu masuknya di sosial gitu. Berarti kalau udah tahu nih, kayaknya temen aku ada yang bulan depan kelahiran ya. Jadi bulan depan berarti disiapin untuk pos kadonya. 2 bulan lagi ada teman aku yang nikahan, itu dimasukin gitu ya Kak, perencanaannya. Berarti budgetnya disiapin. Bener, dan aku tuh berasa banget ketika punya pos-pos ini tuh ketika memang sudah ada waktu hadir gitu ya momennya atau eventnya, tinggal ngambil aja tuh dari pos-pos yang memang sudah disiapkan. Tentunya untuk mengumpulkan pos-pos ini juga nggak bisa instan ya, perlu waktu gitu ya. Menabung dana darurat itu nggak bisa langsung dalam sebulan langsung terkumpul gitu. Jadi dicicil aja gitu kan, setiap bulan sesuai kemampuan gitu. Itu masuk ke dalam pos menabung. Kalau Kak Gria pas ngatur pos-pos ini ada toolsnya nggak sih Kak yang dipakai, mungkin aplikasi atau mungkin dari keseharian yang bisa Kak Gria share biasanya pakai toolsnya apa? Nanti mungkin bisa diceritain juga ya Kak Gria. Boleh. Nanti abis ini aku share ya tools apa yang aku pakai dan gimana sih supaya mengatur pengeluaran tuh lebih gampang. Jadi ini tadi ya tips mengatur pengeluaran yang tadi mungkin sudah sempat disinggung juga ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu pengeluaran minimal kita tuh berapa sih gitu dari biaya hidup yang kita keluarkan, kita butuhkan tuh setiap bulannya berapa. Yang kedua adalah memisahkan pengeluaran bulanan dan tahunan. Pengeluaran bulanan tuh contohnya misalnya kayak harus bayar apa ya? THR buat Mbak gitu misalnya ya. Itu tahunan ya, maksudnya tuh kayak harus bayar STNK dan sebagainya. Ya, terus misalnya kayak cicilan rumah, itu kan pengeluaran bulanan yang dicicil setiap bulan. Nah, itu harus dipisahin tuh dari awal gitu. Kemudian juga yang terpenting pastikan juga ada alokasi menabung dan dana tidak terduga ya. Karena kita suka tiba-tiba ada hal-hal yang tidak terduga yang kalau kita nggak nyiapin itu akhirnya kita harus membobol tabungan kita yang lain gitu ya, padahal itu budgetnya udah disiapin buat yang lain atau harus mengutang gitu. Nah, sebisa mungkin alokasi dana tidak terduga ini udah kita siapkan, dicicil gitu sedikit setiap bulannya. Nah, tadi ya lanjutin dari Rachel ya, GoPay sendiri itu sekarang sebenarnya mungkin yang teman-teman tahu sebelumnya GoPay itu dikenal sebagai alat pembayaran di dalam aplikasi Gojek ya. Nah, sekarang tuh GoPay udah lebih dari itu. Kita terus berevolusi dari yang tadinya hanya sekedar layanan pembayaran. Kita juga memiliki beragam layanan keuangan lainnya yang lebih lengkap gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kita mulai ada GoPay Later di tahun 2022. Itu layanan Buy Now Pay Later yang bisa digunakan di aplikasi Gojek maupun di Tokopedia. Kemudian kita juga ada GoPay Pinjam. Pinjam ini layanan pinjaman tunai. Dan di tahun 2023 Q3 kemarin ya, di bulan Juli kami juga meluncurkan aplikasi GoPay, aplikasi yang berdiri sendiri. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya mereka yang sebelumnya mungkin nggak pakai Gojek ataupun aplikasi Tokopedia. Jadi mereka-mereka nih yang mungkin di kota-kotanya tidak ada layanan Gojek, tapi mereka perlu nih GoPay-nya, mereka perlu untuk pembayaran itu bisa download aplikasi GoPay. Dan kemudian yang terbaru nih kita juga ada GoPay Tabungan by Jago, ini kerjasama kami dengan Bank Jago, jadi masyarakat itu bisa membuka akun bank ya, jadi bisa mendapatkan benefit bank sekaligus e-money di dalam satu fitur GoPay Tabungan. Ini adalah bentuk upgrade dari saldo GoPay. Nah, ini nih aplikasi andalan saya untuk mengatur keuangan lebih baik ya. Jadi lebih dari sekedar alat pembayaran ya. Jadi teman-teman bisa melakukan transfer, meminjam, menabung, semuanya itu di satu aplikasi nih. Kenapa penting sih satu aplikasi? Karena supaya
kita tuh lebih gampang juga ngauditnya. Ketika pengeluaran kita tuh di-recap di dalam satu aplikasi, kita jadi nggak bingung gitu. Pencatatan kita juga jadi lebih gampang gitu, dan ngelolanya juga jadi lebih gampang. Karena ketika kita ngomongin pengelolaan keuangan itu nggak cuma menabung, tapi juga ngomongin uang yang keluar dan masuk ya, gitu. Uang yang keluar dan masuk sehari-hari itu juga harus di-track gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum download aplikasi GoPay, ini aplikasinya jangan khawatir, ringan banget, hanya kurang dari 25 MB. Kemudian juga bisa gratis transfer instan ke bank mana saja sampai 100 kali, jadi bisa dimanfaatkan untuk transfer kemanapun. Beli pulsa dan paket data juga lebih murah ya dari aplikasi-aplikasi lain, jadi silahkan dibuktikan sendiri. Dan yang penting nih, yang paling saya suka adalah adanya fitur laporan pengeluaran ya, karena tadi sudah difokuskan di satu aplikasi, jadi fitur laporan pengeluarannya pun terfokus, terpusat gitu. Dan juga jangan khawatir, kita juga memiliki 5 langkah keamanan berlapis. Benar juga Kak Gria, aku tadi baru ngeh ya, selama ini kan kita selalu pakai GoPay ini untuk alat bayar ya, cuma mungkin kita nggak pernah tuh ngecek tracking pengeluaran kita tuh udah berapa sih. Kadang kita bayar pakai cash, kadang kita bayar pakai GoPay, mungkin kadang kita bayar dengan transfer yang lain. Tapi kalau udah ada aplikasi sendiri, jadi bisa di satu tempat untuk nge-recap dan nge-track pengeluarannya gitu ya. Berarti Kak Gria tiap hari ngecekin dong nih, udah makan apa aja, belanja apa aja hari ini, bisa dilihat di apa nih namanya, di tracking pengeluaran ya. Betul, jadi kalau teman-teman sudah download aplikasi GoPay, di halaman depan di homepage itu akan terlihat berapa saldo yang sudah kamu pakai. Ini ada yang mau sharing, pengeluarannya bulan ini sudah berapa? Itu langsung terpampang nyata ya, itu namanya transparansi. Akhirnya itu menampar diri kita sendiri, oh ternyata aku boros juga ya gitu. Setelah kita tahu, oh kita tuh boros, jangan cuma berhenti di situ saja sadar kalau kamu boros. Kita juga lihat bocornya di mana sih, bocor halusnya di mana sih gitu. Nah, aplikasi GoPay ini bisa membantu teman-teman untuk merekap pengeluaran bulanan karena pencatatan itu otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencatat manual di notes atau mencatat di Excel atau sebagainya, karena semua sudah tercatat otomatis untuk segala macam pengeluaran yang dilakukan dari aplikasi GoPay maupun pengeluaran apapun yang menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran. Misalnya belanja di Tokopedia atau naik GoRide, naik GoCar, tadi kesini itu semua udah terikat semua di aplikasi GoPay. Dan juga ada grafik pengeluaran mingguannya nih, jadi bisa melihat minggu ini saya sudah sesuai budget atau belum. Minggu depan Bahkan ada tanggal-tanggalan nih ya Kak Gria per minggunya ya. Betul, jadi kalau kita mau bikin budgeting mingguan pun bisa. Misalnya minggu ini saya top up 500.000, ya sudah bertahan dengan 500.000 itu, kemudian nanti minggu depan top up lagi 500.000, ya udah bertahan dengan pengeluaran itu. Apalagi sekarang kita udah di era serba cashless ya, dimana hampir semua pembayaran sekarang bisa pakai GoPay nggak sih? Bisa, aku kalau nggak bawa dompet juga nggak khawatir karena bayarnya udah pasti langsung pakai GoPay. Ya, cashless lebih enak ya. Jadi ya itu tadi ya, keunggulan dari cashless adalah kita bisa otomatis tuh dapat catatan pengeluarannya. Kemudian dapat cashback juga, benar, dapat GoPay Coins ya, GoPay Coins bisa dipakai lagi. Kemudian juga kita bisa melihat tadi ya riwayat pengeluaran. Nah, terus gimana nih untuk pengeluaran di luar aplikasi GoPay itu bisa tetap dicatat ya. Misalnya kita di rumah beli sayur ke tukang sayur kan, misalnya bayarnya pakai cash gitu, atau dia belum terima kris, itu bisa kita tetap masukin juga manual catatan pengeluaran kita di aplikasi GoPay. Jadi benar-benar semua pengeluaran kita itu bisa tercatat. Jadi bisa ditambahin manual, udah ada buttonnya paling atas ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kayak wah ada pengeluaran yang kita nggak tahu kemana, nggak dicatat juga, karena sebenarnya semuanya udah di satu tempat aplikasi GoPay. Ya betul. Nah jadi memang pencatatan keuangan ini powerful banget sih buat saya pribadi ya, dalam kehidupan pengaturan keuangan secara pribadi. Awalnya dulu download aplikasi, ada sih aplikasi untuk catat gitu, tapi setelah ada aplikasi GoPay lebih enak di sini sih karena udah otomatis, nggak usah masukin manual. Dan dari situ akhirnya kita jadi tahu bocor harus ke mana. Yang kedua adalah kita juga bisa monitor mana yang perlu dikurangin, mana yang sebenarnya bisa disimpan untuk kebutuhan lain, dan bulan depan tuh akhirnya punya planning yang lebih baik lagi. Kalau nggak salah tuh di dalam tracking ini ada kategorinya ini ya Kak, jadi nggak cuma mingguan tapi kategori makanan, transportasi, dan label lain yang bisa kita tambah gitu ya. Jadi kita tahu oh sebenarnya kategori pengeluaran terbesarnya tuh
yang mana nih, apakah kebanyakan jajan, apakah ternyata terlalu banyak ongkos yang keluar, atau pengeluaran lain-lain yang nggak ketahuan sebenarnya ini kebutuhan buat apa sih gitu ya. Iya, itu enaknya juga bisa kategorisasinya juga bisa kita atur gitu ya, ketika kita jajan di GoFood gitu, masukin yang kategorinya F&B berarti gitu. Terus kalau misalnya donation juga itu ada kategori sosial ada sendiri. Jadi coba dikulik-kulik lagi aplikasi GoPay-nya. Mungkin yang selama ini pakai GoPay kayaknya aduh, gue kalau pakai GoPay buat boros-boros doang nih gitu. Itu udah salah sih. Jadi kayak coba disingkirkan dulu pemikiran itu bahwa GoPay ini sekarang udah bisa buat ngatur keuangan juga. Nah, karena tadi spiritnya udah bisa ngebantu buat mengatur pencatatan, pengeluaran yang rutin dan yang tidak terduga juga bisa dicatat di aplikasi GoPay gitu ya. Dan sebenarnya dari GoPay sendiri, nah baru aku mau nanya, ada nggak sih program yang ngebantu ngasih tips-tips lebih rutin lagi dibandingkan untuk bisa tadi mengintegrasikan fitur-fitur ini ke dalam keseharian dan meningkatkan skill kita gitu dalam pengelolaan keuangan. Nah, GoPay sendiri itu memang secara rutin kita udah 2-3 tahun terakhir ya kita tuh fokus mengedukasi publik ya, baik itu masyarakat luas maupun juga pelaku UMKM untuk bisa lebih pintar lagi nih mengatur keuangannya, karena namanya belajar mengatur keuangan itu kan ilmu seumur hidup ya. Kita kayak nggak bisa sekali datang ke kelas langsung ngerti gitu. Kadang kita pulang ke rumah juga udah lupa lagi, udah sibuk sama yang lain-lain. Jadi kita rutin memang mengadakan kelas edukasi keuangan, baik itu secara offline gitu berupa kelas keuangan menggandeng certified financial planner, ataupun juga materi-materi yang selalu rutin kita bagikan, baik itu melalui website, kemudian sosial medianya GoPay, di YouTube. Itu bisa ditonton ulang sih semua materi-materi mengenai pengaturan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya mempersiapkan biaya sekolah kita ada, terus kemudian gimana sih cara ngatur keuangan di rumah tangga itu juga kita ada. Jadi modul-modulnya memang kita bikin ada dua nih, ada modul personal dan juga modul bisnis, karena pengaturan keuangan personal dan pemilik usaha itu agak beda ya, Shell ya. Berarti ini luar biasa banget sih, nggak cuma disediain teknologinya, tapi edukasi untuk upgrade software kita sebagai manusia juga ada program rutinnya dari GoPay. Nah, kalau dari Kak Grace sendiri paling suka topik yang mana nih dari program ini? Nah, kadang-kadang kita itu kan suka pengen gimana sih cara ngembangin aset kita, gimana sih cara ngembangin uang kita, tapi kadang kita lupa gitu. Ngatur keuangannya aja tuh belum benar gitu. Jadi kalau aku saranin memang kita modul 1 dulu tuh yang cara atur keuangan pribadi dulu. Ketika itu sudah ngelotok gitu ya, baru kita mulai mikirin gimana sih cara grow our money gitu. Misalnya nanti belajarnya lebih kompleks lagi tuh, ada instrumen-instrumen investasi yang bisa kita pilih sesuai dengan ini kita ya, kebutuhan kita dan juga risknya kita dan juga tujuannya kita. Luar biasa. Jadi sebetulnya dimulai dari habit diri sendiri dulu ya, kita belajar gimana sih ngebedahin keuangan pribadi, memanfaatkan teknologi yang sudah ada juga, aplikasi GoPay bisa dimanfaatin, baru belajar yang lain-lain, bahkan mungkin nanti bisa mengembangkan usahanya juga gitu ya, karena habit individunya udah terbangun. Betul. Oke, nah aku pengen kasih kesempatan nih buat teman-teman untuk bertanya. Oh, ini ada beberapa foto-foto dari kegiatan Ada yang mengenali ibu-ibu di sini. Kita bikin kelas bersama ibu komunitas Gosip GoPay Sahabat Ibu Pintar. Jadi supaya para ibu ini bisa lebih melek keuangan gitu ya, nggak cuma pintar teknologi tapi juga pintar secara finansial, bersama Mbak Nadia Harsha kemarin. Kemudian ini juga sama Kian Financial mengenai literasi keuangan ya, menghadapi inflasi. Nah, yang bagian bawah ini kita waktu itu sama UMKM Michelle ya, sama UMKM. Yes, ini ada di Solo waktu itu, Goto UMKM sana. Ya, paling dari saya itu aja. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Buat yang belum download aplikasi GoPay, jangan lupa bisa scan, ada di sana, kiri kanan juga ada. Bisa juga langsung download dari App Store maupun Play Store, dan jangan lupa untuk mampir ke booth kita, booth GoPay di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gia sharingnya. Nah, tadi udah ada yang langsung angkat tangan mau nanya. Silahkan. Halo, selamat siang. Dan ibu-ibu ya,
Tadi Mbak Suci ya, terima kasih Mama untuk bisa mengembangkan lewat investasi. Ya, terima kasih Mbak Suci pertanyaannya. Jadi sekarang itu memang GoPay bekerja sama ya dengan banyak lembaga atau platform investasi di luar sana. Mungkin saya bisa sebut salah satunya Bibit, Peluang gitu ya. Jadi kalau misalnya, ya Peluang juga ada booth-nya di sini. Itu adalah mitra-mitra resmi kami. Jadi kalau misalnya Mbak Suci pengen investasi reksadana atau misalnya beli emas digital, itu bisa lewat platform investasi dan bayarnya pakai GoPay. Dan itu pun startnya tuh murah banget, kayak mulai dari 10.000 atau 15.000 itu udah bisa mulai investasi. Jadi kebayangkan budget 15.000 yang biasanya kita jajan kopi atau apa, setiap hari kita nabung emas tuh nanti nggak berasa gitu di ujung bulan tiba-tiba udah kekumpul sekian gram gitu. Selamat mencoba ya Mbak Suci ya. Terima kasih Kak Gria. Jadi tadi udah ada mitra kerjasamanya ya. Siap. Silahkan Mas yang di tengah mungkin bisa dibantu. Iya, selamat siang. Oke, saya pertama sih menanya, ada kemungkinan nggak nanti nih GoPay ini akan keluar dari Indonesia? Ada nggak kemungkinannya GoPay ini nanti akan keluar dari, kan sekarang GoPay udah aplikasi tersendiri. Ada kemungkinan nggak sekarang Indonesia nanti suatu waktu akan keluar dari GoPay? Kedua, ini tadi terkait dengan aplikasi terkait dengan investasi. Tadi kan dijelaskan ternyata investasinya kita melalui aplikasi Sequoia. Tidakkah ada apakah lebih baik ketika investasinya itu dimulai justru dari aplikasi GoPay-nya. Jadi kita nggak dari third party-nya selain gitu ya. Karena saya juga kepengen sama si GoPay ini benar-benar berkembang, jadi nggak melalui aplikasi lain. Gitu. Dan mungkin itu dulu kali ya. Masih banyak kita saya tanya. Terima kasih tadi dengan Pak siapa namanya? Dengan Ferry. Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry pertanyaannya. Ya Pak Ferry, terima kasih. Mengenai GoPay sekarang nih kita punya aplikasi sendiri, betul kita baru launching memang kemarin Juli. Nah walaupun GoPay ini punya aplikasi sendiri, sebenarnya GoPay masih tetap bisa digunakan Pak di aplikasi Gojek maupun di Tokopedia. Jadi sebenarnya kami masih keluarga besar, masih tetap menjadi keluarga besar dan tidak akan pernah keluar sih, karena memang kita kan juga kalau merujuk ke sejarahnya dulu kan GoPay itu memang lahirnya kan dari aplikasi Gojek dulu ya, buat menjadi alat pembayaran gitu ya buat Grab driver dan juga buat konsumen. Dan kita juga terus mengikuti kebutuhan pengguna bahwa ternyata penggunaan GoPay sekarang nggak cuma buat bayar di Gojek doang gitu, ternyata banyak nih, ada yang buat tadi Bu Suci pengen investasi, ada yang pengen bayar kris, bayar listrik segala macam, hingga akhirnya kita membuat aplikasi sendiri yang memang fokus ke layanan finansial. Nah, terkait layanan investasi, mohon doanya Pak, nanti kita akan terus mengembangkan. Jadi ini memang masih tahap awal Pak, karena kita juga baru launching kemarin. Saat ini memang baru bisa untuk membayar, transfer, kemudian juga tadi ya GoPay Tabungan Bayi Jago, yaitu mengakses layanan perbankan langsung di dalam aplikasi GoPay. Namun kedepannya ini akan terus kita kembangkan ke layanan-layanan keuangan lainnya sih, termasuk investasi juga. Jadi ditunggu aja Pak, tapi udah download kan ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih. Mas Gria, satu orang penanya lagi mungkin. Oh ini harus sweet nih, sekarang ada 2 orang. Kita waktunya berapa menit lagi? Untuk 2 orang masih bisa? Bisa, oke. Gantian bapaknya dulu baru bapak. Terima kasih Pak. Saya mau tanya tadi untuk dari GoPay itu ada gratis transfer sampai 100 kali. Nah itu setelah 100 kali apabila saya biasa, kemudian yang kedua tadi kan ada GoPay yang sudah tabungan itu saya belum jelas mekanisme seperti apa bisa menabung. Baik, terima kasih. Tadi Bapak namanya siapa Pak? Suharjono. Siapa? Suharjono. Pak Suharjono. Terima kasih Pak pertanyaannya. Silakan Kak Gria. Baik, terima kasih Pak Suharjono. Jadi betul Pak, jadi kita itu memang memberikan gratis transfer instan ke bank mana saja maupun antar pengguna dan juga transfer ke bank lain gitu ya 100 kali. Memang jatah yang kita berikan 100 kali sih Pak. Jadi itu silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, karena
100 kali itu sebenarnya udah banyak banget Pak. Kayaknya orang normal tuh jarang sih yang ngelakuin transfer sampai 100 lebih dari 100 kali. Ini juga udah berdasarkan riset ya Pak. Kita lakukan ini 100 kali, memang rata-rata orang itu biasanya nggak pernah lebih dari 100 kali sih Pak. Setiap bulan Pak. Jadi misalnya bulan ini udah pakai 90, ya bulan depan 100 lagi jatahnya. Iya Pak. Jadi setiap bulan ya Pak. Jangan khawatir. Kemudian untuk GoPay tabungan bayi jago ya Pak. Jadi ini adalah merupakan bentuk upgrade dari saldo GoPay Bapak nih. Kalau sekarang kan saldo GoPay Bapak itu merupakan saldo e-money ya Pak atau e-wallet. Nah nanti ketika Bapak upgrade, proses upgrade-nya gampang banget, kurang dari 2 menit, tinggal klik aja Pak kalau Bapak udah verifikasi. Kalau misalnya Bapak belum, kalau Bapak belum verifikasi wajah atau foto KTP nanti akan diminta dulu, tapi prosesnya sangat mudah. Bapak tinggal, kalau bisa dilihat di aplikasi GoPay sini Pak, ada tulisan tabungan bayi jago ya Pak. Ini Bapak tinggal klik aja, nanti ikutin saja langkah-langkahnya, kemudian nanti akan ada persetujuan gitu ya, halaman persetujuan bahwa Bapak setuju untuk mengupgrade layanan GoPay-nya menjadi GoPay tabungan bayi jago. Dengan upgrade, artinya Bapak sudah resmi menjadi rekening nasabah Bank Jago juga Pak, karena kita kerjasama dengan Bank Jago. Nah nantinya Bapak itu apa sih benefitnya gitu? Upgrade itu satu adalah unlimited balance Pak. Kalau misalnya di e-wallet atau e-money itu kan biasanya 20 juta ya saldo maksimalnya. Karena ini rekening tabungan jadinya unlimited Pak. Kemudian juga tidak ada minimum saldo gitu ya. Biasanya kan kalau buka tabungan itu harus ada minimum saldo sekian 500.000 atau berapa. Nah ini tidak ada minimum saldo layaknya e-money. Dan juga sebenarnya yang enak itu Bapak bisa dapat saldo bertumbuh Pak, 2,5%. Jadi ini seperti layaknya rekening tabungan aja sih Pak. Untuk menjawab Pak. Terima kasih Jenggria, aku lupa deh kalian. Iya, Jenggria. Terima kasih, semoga menjawab ya Pak. Nah ini mungkin aku pengen kasih bonus satu pertanyaan lagi, boleh ya Kak Gria? Habisnya kita foto bareng sama semua peserta yang ada di sini. Satu lagi mungkin kalau ada. Oh iya tadi Mbak yang pakai baju pink. Mungkin ya, karena semuanya kayaknya udah disikat nih sama GoPay. Tertarik banget sama yang 100 kali transfer tadi, seperti pertanyaan Bapak tadi, karena setiap aku bilang ke teman-teman, pakai GoPay aja deh, transfernya itu 100 kali tiap bulan loh, kan? Karena yang lain nggak ada yang bisa kasih seroyal itu. Nah, teman-teman tuh pada nanya, apakah ini hanya bonus sementara atau seterusnya akan dikasih 100 kali gitu. Lalu GoPay kan juga udah bisa transfer ke e-wallet yang lain, tapi memang terbatas baru 2 ya kalau nggak salah. Ke depan ada rencana nambah dong pasti. Kira-kira kapan nih Mbak? Soalnya makin banyak kan ya e-wallet dan kita butuh untuk transfer dari satu aplikasi ini, jadi biar nggak pindah ke lain hati tetap di GoPay. Thank you Mbak Dia. Nah, karena kita juga nggak tahu ya ini kita akan berbaik hati sampai kapan, tapi yang pasti kita selalu mengikuti permintaannya pengguna lah ya, kebutuhannya pengguna nih apa. Ternyata memang kenapa sih fitur transfer ini kita kasih gratis 100 kali, karena ini juga sebenarnya berdasarkan dari riset, kita tuh riset ke lapangan ya sebelum meluncurkan aplikasi GoPay ini. Ternyata fitur yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat itu adalah fitur transfer, khususnya untuk mereka-mereka yang mungkin memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan atau jauh dari ATM atau rumahnya di pedalaman, tapi mereka tuh punya handphone sebenarnya, sinyal internet ada, sinyal wifi mungkin ada gitu ya, tapi mereka tuh susah untuk ke ATM tuh harus jalan kaki atau harus ke kios-kios dulu. Jadi memang 100 kali ini sampai sekarang masih ada, saya belum bisa jawab sampai kapannya, tapi selagi masih ada mau dimanfaatkan aja semaksimal mungkin gitu. Kemudian tadi yang kedua, oke, untuk transfer ke e-wallet lain sementara sih memang baru 2 Mbak Vida. Nanti kita akan kabarin Mbak Vida segera deh nextnya tuh ke e-wallet mana lagi. Tapi intinya kita akan terus memudahkan pengguna untuk apa ya, moving money itu lebih gampang gitu ya. Jadi jangan takut kalau udah top up di GoPay itu akan saldonya mengendap terus, itu enggak. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa gunakan untuk macam-macam ya, untuk bayar tagihan, bayar listrik, beli pulsa dan sebagainya, bahkan cash out juga bisa gitu. Misalnya harus tarik tunai itu bisa. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Gria dan pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak Ibu semua.
Karena waktu kita juga terbatas, aku pengen langsung menyimpulkan aja dari diskusi kita. Jadi hari ini GoPay udah punya aplikasi terpisah, aplikasi baru, aplikasi sendiri yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatur pengeluaran. Gak cuma bayar, tapi bisa transfer juga, dan tadi juga udah ada fitur kerjasama untuk membuka rekening tabungan gitu ya. Terus ada gratis transfer 100 kali. Jadi silahkan dimanfaatkan, bisa langsung download. Bagi yang belum download ada QR-nya di depan, dan nanti mohon mampir ke booth GoPay untuk bisa tanya-tanya lebih lanjut. Dan aku mau ingetin lagi, jangan lupa tadi obrolan kita diposting ke sosial media. Kita akan membagikan total hadiah 1 juta rupiah saldo GoPay untuk 20 orang pertama yang nanti klaim mampir langsung ke boothnya GoPay. Oke, terima kasih banyak Kak Gria udah sharing-sharing. Mohon tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Dan aku pengen undang semuanya, kita bisa foto bareng bersama-sama di depan sini, boleh ya? Iya, kita foto bareng aja, naik ke depan sini, nanti fotografernya langsung di tengah. Boleh dari depan kita berbaris. Ayo silahkan Bapak Ibu merapat baris-baris. Boleh naik ke atas panggung atau di depan. Atau di depan. Monggo merapat ke tengah, fotografernya ada di depan lampu, silahkan. Mari Pak, silahkan. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Ini boleh dong bareng-bareng aku bilang 3, 2, 1. Bapak Ibu bilang GoPay gitu ya. 3, 2,